Halo teman-teman, sebelum mulai bagaimana kalau diklik dulu tombol subscribe dan loncengnya. Dan jangan lupa di like, dikasih komen, dan di share ya ke seluruh dunia kamu. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Zahra Aras. Semoga kalian, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian terhindar dari virus corona, amin. Oke guys, aku sekarang mau bahas tipe-tipe RP nih guys. Kalian penasaran kan tipe-tipe RP itu apa aja? So kalau kalian penasaran, kalian nonton video aku sampai habis, oke? Sip. Yang pertama ada look tuh LOOC ya guys. Look merupakan tipe pemeran yang bertingkah laku layaknya idol sungguhan. Yang kalian lakukan hanya berinteraksi secara normal menurut pandangan idolnya dan mengikuti schedule idolnya. Semisalnya ada update, ya harus update sesuai yang idol kalian lakukan. Jangan lupa untuk selalu membiasakan ketikan yang sopan. Kalian kalau ngobrol katakanlah typing yang sopan, jangan toksik ya terhadap sama RPers. Juga memakai hangul atau jika update atau memakai bahasa sesuai negara flash climb idol kalian yang kamu pakai. So, terus yang kedua, tadi yang pertama ya, ini masih bagian yang pertama, cuman ini contohnya ada you must act like your character. Tentu aja hal ini harus dilakukan. Misalnya karakter yang kalian mainin cewek nih yang feminim, gak mungkin kan kalian ngomongnya toksik, gak mungkin kan. Terus ada juga you must know your character you want to role. Artinya kalian harus tahu segala tentang karakter yang kalian mainin, segalanya. Minimal tahu tentang sifat dan faktanya untuk kalian yang memainkan peran idolnya. Kalian harus tahu jadwal idol tersebut dan cara nge-follow fanbase mereka salah satunya. Oke, terus ada lagi you must have fun talk or fan service. Jadi salah satu tujuan role player itu untuk memuaskan fans yang ingin bertemu dengan idolanya, dan ini rata-rata dilakuin oleh idol, walaupun ada beberapa yang belum pernah. Biasanya dilakukan dengan image terhadap seseorang yang meminta fan service atau diadakannya event tertentu. Biasanya look memakai nama asli atau nama pengguna dari tokoh yang dipakai. Contohnya memakai face climb siapa ya? Contohnya kalian pakai face climbnya Baekhyun ya. Tapi terus kalian tetap ngegunain namanya Baekhyun kayak gitu, gak diganti namanya. Look juga sangat jarang menggunakan bracket ya, jadi dia tuh lebih milih ke in character, baik di grup atau gak di room chat. Terus yang kedua ada slug. Slug tuh semi less out of character. Slug teh tulisannya SLOOC ya. Merupakan tipe pemeran yang bermain layaknya seperti tokoh yang diperankan. Jadi kayak misalnya kalian tuh tokoh yang kalian mainin tuh siapa ya? Sehun nih. Kalian juga meranin kayak gelagat kalian tuh sesuai Sehun kayak gitu. Namun juga terkadang sedikit OOC itu apa sih? OOC tuh out of character, oke? Aku sih tipe OOC, cuman aku juga tetap sopan, tetap gak toksik, tetap ngehargain gitu. Maksudnya tuh out of character tuh jadi pakai bahasa aku sendiri, gak sesuai idolnya, cuman tetap sopan, gak toksik dan sebagainya. Terus jadi tipe ini juga gak bener-bener sepenuhnya mirip kayak idol yang kita mainin ya, like-nya look yang tadi look, oke, yang pertama.
Akan tetapi walaupun semi itu jadi kayak mereka tuh out of character tuh, mereka tuh mirip kayak OOC, out of character, sama LOOC. Oke? Akan tetapi walaupun semi tetap menjaga nama baik sang idol dan ngehindarin penggunaan bracket berlebih. Jadi ya guys, saran dari aku, walaupun kalian main RP, kalian pakai itu kan, kalian tuh kan justru pakai wallpaper idol kalian lah kayak gitu. Aku tuh takutnya tuh ada bocil tuh kayak bocah kecil gitu, masih kecil, belum cukup umur buat main RP. Kalian mainin terus ada yang ngomong, kakak beneran Kim Taehyung misalnya kayak gitu. Itu udah gimana kalau kita tetap ngasih tahu, justru mereka tuh kayak, aku pernah dapet sih kayak gitu. Terus mereka tuh kayak ngelunjak gitu kayak, wah kakak aku laporin gitu kayak, woi ini RP. Jadi kalau kalian sebisa mungkin ya di bio kalian tuh ditulisin kayak ini akun RP atau apalah, role player, akun friends gitu. Jadi kadang tuh suka ada bocil, makanya ya kayak aku juga ini, aku saranin kalian main RP tuh umur 14 tahun ke atas deh. Minimal tuh 14 tahun, kalau belum di bawah 14 tahun jangan main RP. Kalau kata aku, soalnya gimana ya, takutnya tuh kalian belum ngerti yang kayak gituan. Sekarang juga sih banyak ya, aku cerita aja nih ya. RP sekarang tuh kebanyakan ya kayak banyak, ada yang bilang banyak bocil. Ya justru bocil tuh gimana ya? Ya emang nggak suka gitu, kayak mereka juga kayak bener-bener OOC-nya tuh bener-bener OOC banget, out of character, kayak ngomongin RL lah, pop lah, atau gak toxic lah. Toksiknya tuh toxic yang bener-bener bocah banget gitu, kayak ngomongnya juga bocah banget. Jadi itu yang nggak disukain sama anak RP. Jadi mendingan kalian 14 tahun ke atas ya, bisa ya 14 tahun ke atas, kalian udah dewasa pikirannya, udah lumayan dewasa lah ya, gak cemen banget gitu pikirannya tuh. Jadi kalau mikir tuh gak titik itu aja, udah mikir kemana-mana, luas pikirannya. Ya banyak juga kejadian yang bocil gitu. Oke, jangan kayak gitu. Makanya kalau aku saranin, aku bukan ngejek ya, aku ngasih tahu doang, soalnya ya itu yang dirisihin anak RP. Aku aja nih, aku bikin video kayak gitu, tapi aku nggak ngasih tahu akun RP aku apa kan. Udah, itu aja. Atau gak aku ngasih tahu akun aku RP aku yang keempat, yang kelima, yang udah bener-bener nggak aktif. Gitu aja guys. Terus kalau kalian akun RP-nya tuh baik-baik aja, gak ada yang aneh-aneh, kalian tuh gak mungkin malu buka RP di depan banyak orang. Like itu kan sama aja kayak kita tuh chatan sama orang gitu. Ya kalian pikir yang main RP tuh kan orang juga, bukan idol gitu kan. Bukan, kalau kalian mau nganggep RP itu robot, ya udah kalian main aja sama simi gitu. Ngapain harus main RP, main aja sama simi, bener gak sih? Aku cerita aja guys, soalnya pernah ada masalah gitu. Bukan aku ya, orang lain. Terus jangan juga JJKP tuh apa sih? Tuh jablay kebelet. Jangan. Gak disukain banget, asli gak disukain banget. Terus aku ngasih tahu aja ya. Terus kalian lanjutin ya. Terus kalian yang harus kalian lakukan yaitu berinteraksi secara normal menurut pandangan idol dan mengikuti schedule artis. Misalnya ada update ya, ini sama kayak yang sebelumnya. Oke, kayak yang pertama aku bacain aja ya. Misalnya ada update yang harus kalian update sesuai idol kalian, yang sesuai idol lakukan. Jangan lupa untuk selalu membiasakan typing sopan terhadap sama RPers. Juga memakai hangul atau jika update. Slog ini biasanya dibilang sebuah step jika ingin menjadi lock. Ya emang susah lumayan.
Masih sama dengan look, semi look ini juga ada beberapa langkah yang harus kamu ikuti. You must know your character. You want to role, you must act like your character. You must having fun talk or fan service. Perihal nama, kalau dari nama, lebih baik kalian nyantumin marga atau nama idol kalian. Contohnya kalian punya nama Baekhyun gitu, nama idol kalian tuh Baekhyun, terus kalian nama kayak dia tuh, terus kalian pakai nama yang kalian buat sendiri. Contohnya kayak Aksa atau apa gitu, atau menggunakan nama yang ngedekatin nama asli idolnya gitu loh guys. Terus pokoknya mah usahain jangan terlalu jauh sama nama idolnya. Kalian bisa bikin nama sendiri, cuma jangan terlalu jauh. Kalau kata aku mah lebih bagus kayak gitu. Terus namanya juga usahain jangan jangan jauh dari nama asli idolnya. Terus perlu diingat juga, walaupun semi look, diusahakan untuk sebisa mungkin meminimalisir OOC atau membahas real life tinggi secara berlebihan. Juga untuk jangan terlalu sering menggunakan bracket, hindari toxic. Oke, yang ketiga, OC. OC itu apa sih? Original character merupakan tipe yang membuat karakter sendiri. Dalam artian lain, karakter yang dibuat oleh seorang author atau sang player, lengkap dengan biografi yang berisi karakter sang tokoh, latar belakang, silsilah, kekuatan, kelebihan dan kekurangan. Berbeda dengan OOC. OC hanya meminjam wajah karakternya saja, sedangkan identitas dan latar belakang karakter seluruhnya karangan si pemilik akun. Isi postingannya berbentuk plot atau cerita. Bisa dibilang semacam fanfiction yang tokoh utamanya adalah karakter yang dimainkan si pemilik akun. Aku juga sih kayak lebih ke OC ya. Iya sih, aku lebih ke OC kayaknya. Soalnya aku juga kayak gitu. How to be OC? Pertama, tentukan konsep dan karakter atau sifat tokoh yang akan dibuat. Misalnya dengan konsep fantasy, menjadi seorang Dracula yang dermawan, atau konsep slice of life, menjadi seorang mafia yang menyamar menjadi barista. Kedua, tentukan tempat plotting disesuaikan dengan konsep. Jika fantasi yang misal di kayangan. Ketiga, tentukan plotmu berjenis rated atau tidak. Jika mengandung harsh word atau yang ke atas atau adegan kekerasan, kalian ya gitu. Silahkan klaim sendiri dengan NSFW. Keempat, tentukan fast claim yang cocok untukmu sesuai konsep, dan jangan lupa untuk menampilkan siapa saja tokoh yang berada di plotmu. Oke. Lalu jika semua sudah terangkai, buatlah perkenalan diri karakter yang kamu buat. Buat perkenalan tokoh tambahan yang ada di plotmu. Boleh memakai prolog atau langsung ke ceritanya. Jadi kayak misalnya ke plot tuh kalian bikin cerita. Tau gak sih kayak kan di CSG gitu, ketik aja gitu apa yang terus post di feed. Terus OC juga dipakai untuk yang in character, di mana saja baik di grup maupun room chat. Jika lawan bicaramu kalau teman kamu nggak ngerti atau lawan bicara kamu nggak ngerti, boleh juga dijelasin terlebih dahulu. Tetap gunakan bracket saat OC maupun moon talk. Walaupun latar belakang dirombak, harus tetap menjaga face time dan hindari hal-hal yang merusak face time. Kalau udah ingat
kalau udah niat jadi OC, jangan hanya merombak karakter sukanya aja, tapi plot juga harus dikerjakan. Terus yang keempat, ini ada parodi sama parlok guys. Parodi si parlok ya guys. Parodi berarti tiruan yang mengejek, menirukan secara mengejek. Parodi juga diartikan sebagai menghibur. Iya guys, menghibur, kayak menghibur. Jadi semisal ada akun orang yang update sesuatu lalu di captionnya ya seolah melawak, dimaklumin aja karena itu cuma jokes ya guys. Karena dia seorang parodi, terkadang juga parodi itu butuh waktu untuk out of character, OC ya, out of character, karena tujuannya memang menghibur, bukan OC yang ngegau gak jelas, halu gak jelas. Sedangkan parodi lokal, ada kata parodi berarti cara penyampaiannya harus lucu, membuat orang terhibur namun tetap harus dalam pembahasan yang sesuai lokal atau daerah. Berarti bahasanya yang digunakan nantinya adalah bahasa daerah yang sudah ditentukan oleh sang pemain nanti. Misalnya ada orang Bandung, misalnya orang Jawa, terus tapi dari Bandung, gitulah. Ibaratnya parodi ini kakaknya dari parlok, ini adenya. Keduanya sama, yang membedakan hanya bahasanya aja. Kegiatan keduanya sama seperti look atau slug, mengikuti kegiatan mus, namun cara penyampaian dan penggunaan bahasanya aja yang beda. Untuk parlok yang terlalu mengubah latar belakang seperti TTL, pekerjaan, please there, itu sudah masuk OC, original character. Jika ingin mengubah pekerjaan, semisal menjadi mahasiswa, tetap harus mencantumkan diri sebagai idol. Ya si idol itu fast climb-nya ya. Jangan sampai juga, pokoknya harus benar. Usahakan jika usahain juga pakai bahasa daerah. Jangan translate agar orang lain mengerti. Untuk parodi cukup menggunakan bahasa aja. Jangan terlalu over mengambil gambar di Pinterest atau WHI atau manapun. Kurangi hal yang berkaitan dengan sang fast climb. Jika ingin mengambil gambar tersebut, hubungkan dengan kegiatan sang artis. Misalnya FCMU sedang melakukan comeback di Mukbang, lalu kamu menemukan foto minuman, lalu kamu upload dengan caption, segarnya melepas dahaga habis membakar keringat di musik band. Oke guys, segitu aja dari aku. Nanti ada part 2-nya. Segini aja video dari aku, tunggu part 2-nya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.